Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat. Kita bisa berinteraksi meskipun dalam bentuk online. Para mahasiswa dan pemirsa yang saya banggakan, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana konseling Islami perbedaannya dengan konseling yang hasil pemikiran para ahli psikoterapi. Ini bagian dari perkuliahan bimbingan konseling untuk pertemuan ke-14 bagi mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bandung. Sebelumnya kita sudah membahas berbagai teori pendekatan ya dalam melihat pribadi bermasalah dalam berbagai perspektif teori yang dikemukakan oleh para ahli psikoterapi atau ahli konseling. Dan kita melihat bagaimana cara pandang mereka itu berbeda-beda karena perbedaan filosofi tentang pandangan manusia. Dan terakhir, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dan apa perbedaannya dengan hakikat manusia dalam pandangan para filosof. Ya. Pertama kita akan membahas dulu terkait dengan konseling. Konseling itu tidak sama dengan bimbingan. Kita mata kuliah ini adalah bimbingan konseling dan sebagian besar yang kita bicarakan sebelum pertemuan 14 ini adalah bagaimana melaksanakan bimbingan. Karena bimbingan itu terkait dengan tugas semua pendidik, siapapun dia, dalam baik dia pendidik di tingkat pendidikan formal, non-formal, maupun pendidikan informal. Jadi pada dasarnya bimbingan itu melekat pada tugas setiap pendidik, apalagi kalau guru secara resmi diatur oleh undang-undang. Sementara konseling itu adalah bagian inti daripada layanan bimbingan konseling. Para ahli juga menyebut sebagai jantungnya bimbingan. Artinya apa? Ketika layanan bimbingan yang lain sudah dilakukan, tetapi kemudian siswa atau peserta didik itu masih bermasalah, maka perlu ada layanan konseling. Nah, layanan konseling ini tentu berbeda dengan psikoterapi, berbeda lagi dengan terapi. Jadi konseling ini ditujukan biasanya pada orang yang bermasalah tapi dianya masih normal. Jadi bukan pada orang yang abnormal atau mengalami penyimpangan perilaku yang sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan normal. Jadi di sini orang menyimpang tetapi masih pada batas taraf normal atau orang tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, kita lihat apa perbedaan antara konseling perspektif ahli yang utamanya barat ya, kemudian dalam perspektif Islam. Nah, pertama kita kenali dulu ciri-ciri konseling. Konseling itu bukan ini ya, dia bukan seperti bimbingan, tapi ada yang dia ubah. Jadi konseling itu mengubah pola hidup. Kalau pola biasanya sudah terbentuk sejak kecil. Jadi misalnya pola hidup mewah, pola hidup hura-hura, pola hidup misalnya banyak shopping. Nah, itu pola hidup membuang-buang waktu. Nah, itu biasanya untuk mengubahnya tidak butuh waktu sebentar. Jadi kita mengubah sesuatu yang sudah terbentuk, yang sebetulnya kita tahu itu menjadi sumber masalah. Kemudian konseling itu berkenaan dengan masalah emosi, bukan rasio. Jadi bisa saja orang secara rasio pasti nggak mau dia bolos. Tetapi secara emosi, karena problem emosinya, dia merasa nyaman bolos daripada ada di ruang kelas. Sebenarnya orang tidak nyaman misalnya dengan narkoba, tetapi dia lari ke narkoba. Kenapa? Karena permasalahannya bukan pada rasionya, tapi pada emosinya. Jadi misalnya frustasi, stres, atau misalnya menjadi korban bullying. Nah, itu masalahnya semua ada pada aspek emosi. Mungkin Anda masih ingat, mudah-mudahan di awal kita mencoba menghitung berapa banyak masalah itu. Kalau kita deretkan sejumlah masalah individu, baik itu masalah pribadi, sosial, kemudian belajar, pendidikan, kemudian kita coba pilah-pilah dan hitung,
sebagian besar akan Anda temukan permasalahan itu adalah pada aspek afektif, bukan pada aspek rasio. Maka konseling itu menujunya kepada masalah emosi. Kemudian konseling berkenaan dengan sikap, bukan tindakan. Nah, kita tahu sikap tidak sama dengan perilaku. Sikap adalah yang mendasari perilaku. Jadi kalau sikap yang diubah, perilaku otomatis diubah. Tapi kalau perilaku saja yang diubah, sikap belum tentu berubah. Jadi kalau sikap misalnya menyenangi berada di luar kelas pada jam pelajaran, itu apapun yang dilakukan oleh sekolah, dia akan tetap lebih memilih di luar kelas. Tapi kalau ada kesempatan, kalau terpaksa ya dia ada di dalam kelas, tapi terpaksa. Dia tidak karena kecintaannya ke dalam kelas dia berada di kelas. Kemudian konseling, kalau misalnya perilaku bisa kita dengan mudah kita ubah, ya sama seperti seorang yang merokok, kalau ada tulisan dilarang di sini merokok, maka dia akan berhenti merokok. Tapi sikapnya terhadap rokok masih tetap positif. Kemudian konseling itu menyangkut hubungan antar individu. Nah, kenapa? Karena konseling itu menyangkut hubungan antara konselor. Nah, orang yang melakukan konseling itu ahlinya disebut konselor. Kemudian orang yang dibantu melalui konseling disebut klien atau klien. Kalau dalam bahasa Indonesia sekarang K itu klien ya. Jadi konselor dan klien. Nah, dia akan menyangkut hubungan antara dua orang karena biasanya konseling itu ada dua macam. Ada konseling individual, ada konseling kelompok. Nah, kalau konseling individual itu pertemuan tatap muka antara konselor dengan konseling, dengan klien atau konseli, itu dalam rangka membantu klien itu untuk mengubah sikap dan perilakunya. Jadi sikap dulu baru perilakunya. Nah, itu akan terkait dengan apakah hubungan antara konselor dengan konseli atau klien itu bagus. Apakah hubungannya itu hubungan yang akan menguntungkan untuk bisa membantu? Karena kalau misalnya pada awalnya klien itu sudah menyangka bahwa ini orang nggak akan mungkin membantu saya, nah itu akan sulit seorang konselor untuk membantu. Kemudian konseling itu bukanlah nasihat. Nah ini yang seringkali orang salah tafsir, seolah-olah kalau sudah konseling pasti dapat sejumlah nasihat. Nah padahal bukan. Karena kalau nasihat itu biasanya sejumlah hal yang dianggap baik oleh orang yang memberi nasihat kepada pemberi nasihat. Jadi kalau misalnya kali ini yang terjadi, guru itu nggak ngerti tentang siswanya, tetapi dia cenderung memberi nasihat. Jadi kalau sudah ada nilainya jelek, kamu yang rajin belajarnya, gitu kan? Padahal persoalannya mungkin bukan karena rajin. Mungkin saja dia benci guru, mungkin saja dia tidak suka tugas-tugas, mungkin saja ada teman yang selalu mengancamnya, mungkin yang lain-lain. Nah, seringkali kalau orang memberi nasihat, dia tidak tahu kondisi orang yang diberi nasihat. Dia hanya melihat dari perspektif dirinya sendiri. Kemudian konseling itu merupakan teknik inti yang bersifat menyembuhkan. Kenapa dikatakan menyembuhkan? Karena kalau tidak bisa lagi dibantu dengan bantuan layanan bimbingan yang lain yang sudah kita bahas itu, mulai dari pemberian informasi, penempatan, diskusi, dan seterusnya, maka barulah orang dibantu melalui konseling. Dan diharapkan melalui konseling bisa menyembuhkan. Menyembuhkan itu dalam arti mampu mengubah individu dari pola dan sikap hidupnya. Kemudian fungsinya bervariasi. Pada awal proses konseling, biasanya seorang konselor hanya bersifat wawancara biasa. Dia mengumpulkan data, ya kamu dari mana, terus ada apa, nah, kemudian apa yang dirasakan. Nah itu masih bersifat mengumpulkan data. Kemudian terus mendalam sampai kepada fokus yang masalahnya. Nah nanti ujungnya kumpulan data itu nanti konselor baru dia memberikan sesuatu. Nah, ada yang bisa diberikan memang salah satunya itu nasihat, tetapi konseling tidak sama dengan nasihat. Nasihat, saran, pendapat, atau dia memberikan informasi. Jadi sedikit lebih tinggi dari sekedar mengumpulkan data, mungkin memberikan informasi, mungkin memberikan saran. Nah, saran berbeda dengan nasihat. Kalau saran itu biasanya keputusan ada pada klien. Kenapa? Karena konselor hanya menunjukkan alternatif-alternatif. Jadi kalau misalnya seorang itu mengeluh, saya tidak tahu mau melanjutkan studi ke jurusan apa. Nah, maka konselor bukannya memberitahu sebaiknya kamu masuk ini, bukan.
Tetapi konselor menunjukkan, kalau kamu mau masuk ke kedokteran, ini loh syaratnya. Kalau kamu mau masuk ke pendidikan, ini loh syaratnya. Kalau kamu misalnya mau pendidikan yang sifatnya vokasi, ini loh yang syaratnya. Nah, nanti siapa yang mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan adalah kliennya. Nah, itu saran. Sedikit lebih tinggi dari wawancara yang pengumpulan data. Nah, lebih jauh lagi, kalau ternyata masih belum bisa, maka baru bersifat penyembuhan. Nah, ini sudah dengan menggunakan pendekatan terapi, kalau ahli terapi. Kalau kita dalam Islam nanti bagaimana menggunakan juga pendekatan konseling Islami. Nah, disinilah proses mengubah sikap. Jadi bukan dari awal sikap itu diubah, tapi dipahami dulu. Kira-kira konselor nanti melihat apa yang mau diubah, kira-kira dia masih bisa mencari alternatif. Kalau sudah bisa klien mengambil kesimpulan, dia sudah boleh berhenti. Tetapi kalau masih belum, terlihat bahwa sikap tertentu itu masih bertahan, polanya masih ada, dan kalau kita prediksi itu akan menimbulkan masalah lebih jauh, maka itu terus dilakukan proses konseling. Dan konseling itu bukan hanya pertemuan satu kali, ya. Dia bisa berkali-kali, sangat tergantung pada kemampuan si klien dalam melihat atau mengubah dirinya. Jadi prinsip konseling itu bukan pelayanan yang bisa diberikan oleh sembarang orang, tapi dia merupakan layanan profesional. Karena untuk bisa melakukan konseling perlu latihan. Nah, pada pertemuan ini memang Ibu memperkenalkan kepada Anda berbagai pendekatan terapi. Tetapi belum tentu Anda bisa menjadi terapis, karena ini harus dilakukan latihan yang profesional, sehingga nanti dari latihan itu bisa kita rekomendasikan, sudah layakkah seseorang menjadi konselor. Maka di universitas-universitas yang punya jurusan bimbingan konseling biasanya ada setelah lulus S1 bimbingan konseling lalu menjadi profesi konselor. Nah, kemudian prinsip konseling itu dipusatkan kepada masalah klien. Nah, itulah bedanya orang yang nggak profesional dengan orang profesional. Kalau orang nggak profesional, biasanya kalau orang lain curhat, dia akan cenderung mengatakan apa yang menurut dia baik. Kalau saya mah, nah biasanya begitu. Kalau saya akan begini. Nah, kalau di dalam prinsip konseling bukan apa yang kata konselor, tetapi dipusatkan kepada masalah klien. Meskipun pada dasarnya pernah juga konselornya mengalami masalah yang sama, tapi dia tidak boleh mengidentikan dirinya dengan klien karena klien itu berbeda dengan dirinya. Kemudian keputusan harus diambil oleh klien sendiri. Jadi jangan dibuatkan keputusan oleh si konselor. Pengen cepat dibuatkan keputusan. Nanti balik kepada si konselornya. Kalau dia ada masalah lagi dia akan balik. Jadi bukan menumbuhkan kemandirian. Jadi kalau seandainya keputusan diambilkan oleh konselor, sedangkan konseling itu membangun kekuatan pada diri individu itu agar dia mampu mengambil keputusan sendiri yang terbaik untuk dirinya. Kemudian dia interaksi dua kepribadian. Bagaimanapun setiap orang unik, konselor unik, konselinya atau kliennya juga unik, ya. Dua kepribadian itu akan bertemu, yang satu bisa beda tipe kepribadian dengan yang lain, namun dalam interaksi itu tujuannya adalah membantu klien. Kemudian didasarkan ketetapan prediksi dari konselor. Jadi otomatis konselor itu memegang peran. Jadi siapa konselornya? Kadang-kadang ada klien merasa tidak cocok dengan konselor tertentu. Itu bisa terjadi. Karena bisa jadi dia merasa bahwa konselornya tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, itu tergantung pada pengalaman si konselornya, kemampuan dia melakukan konseling, kemudian tingkat profesionalitasnya. Nah, sifat hubungan konseling itu adalah hubungan saling menilai. Otomatis waktu Anda kalau bicara dengan misalnya dengan ibu, pasti Anda menilai ibu. Kira-kira pikiran ibu kemana? Ibu juga otomatis menilai. Kemudian kira-kira kita bakal menguntungkan tidak pertemuan ini? Nah, itu akan ada hubungan saling menilai. Akan ada hubungan kolaboratif, kerjasama antara konselor dan klien. Untuk apa kerjasamanya? Untuk memikirkan sama-sama apa yang baik dilakukan oleh konseli yang akan menguntungkan si klien atau konseli. Ibu maaf ya, bertukar-tukar konseli atau klien, tapi sebetulnya ada ya dua-dua istilah ini digunakan oleh orang pada umumnya. Nah, kemudian kalau yang mau klien ya klien. Kemudian hubungan itu hubungan pengarahan, harus ada jelas fokusnya mau dibawa kemana. Jadi ada arah daripada pembicaraan itu, bukan pembicaraan ya kalau bahasa kita sehari-hari ngalir ngidur ke sana ke sini,
kemudian pindah gitu ya, sehingga tidak jelas penyelesaiannya. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor, nah ini bisa dicontoh oleh guru, oleh pembimbing. Jadi kalau dalam menghadapi siswa yang bermasalah, yang pertama sikap konselor itu sikap menerima atau acceptance. Jadi kita harus menerima apa adanya klien itu. Mau dia kusut, mau dia lagi kelihatan matanya merah, mau dia kelihatan mau marah, mau dia bajunya aut-autan, pokoknya sudahlah itulah dia. Tiap individu punya hak dan sebetulnya dia punya kemuliaan. Hanya saja mungkin dalam kondisi sedang bermasalah dia sedang tidak menunjukkan kemuliaannya. Bisa jadi dia terlihat bengis dan sebagainya. Kemudian tiap individu punya hak menentukan keputusan yang bijaksana. Itu menerima. Jadi kalau nanti ditolak, misalnya, oh saya memberikan informasi, dia bilang nggak benar itu informasi. Ya itu hak dia, harus diberikan kesempatan untuk menentukan kebijakan di sana. Kemudian tiap individu punya tanggung jawab pada dirinya. Jadi jangan sampai kalau orang punya masalah, dia ingin memindahkan masalahnya kepada konselor. Ada biasanya orang yang bermasalah itu begitu. Jadi kalau makanya orang bermasalah cenderung minta nasihat. Supaya apa? Supaya orang lain yang membuatkan keputusan untuk dia. Nah, padahal sebetulnya dialah yang bertanggung jawab pada dirinya. Kemudian yang kedua, sikap yang cukup penting adalah sikap memahami. Memahami keadaan individu. Oh, dia lagi sedih, dia lagi gembira, dia lagi benci, dia lagi sakit hati, dia frustasi, dia lagi malas, dia ada dendam, dia ada benci, dan seterusnya. Kita pahami kondisinya. Kemudian kita pahami juga sifat-sifatnya. Ini sifat orang ini cenderung gampang marah, sifat orang ini tertutup, sifat orang ini terbuka, sifat orang ini pemalu, dan seterusnya. Kemudian kira-kira kemampuannya. Nah, nanti otomatis kan ada orang cepat bicaranya, ada orang lambat bicaranya, ada orang lambat mengerti. Nah, itu kemampuannya, tingkat kemampuannya seperti apa. Itu mesti kita pahami. Nah, seringkali ini yang butuh kesabaran. Kemudian sensitivitas, sensitif terhadap perilaku yang ditunjukkan atau perilaku over yang nampak oleh kita. Misalnya dia duduk menunduk terus, atau dia misalnya duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki, atau misalnya tangannya terus memegang erat pulpen yang dipegangnya karena ininya. Kemudian ada perilaku yang cover, tidak terlihat. Misalnya dari tunjukkan apa yang ditunjukkan oleh perilaku yang tampak itu kita bisa menilai, oh kayaknya orang ini lagi kesal, kayaknya orang ini lagi ingin mendapatkan kasih sayang, kayaknya orang ini lagi ingin mendapatkan perhatian, dan seterusnya. Kemudian mesti ada sikap konselor itu komunikasi. Dia otomatis modal yang digunakan untuk membantu itu adalah komunikasi, maka komunikasinya harus lancar. Nah, begitu juga kalau kita membimbing, kita nggak boleh kemana-mana gitu ya. Pembicaraan itu fokus pada permasalahan siswa atau orang yang kita hadapi. Nah, ini berlaku juga kalau Anda misalnya nanti sebagai guru agama menerima orang bermasalah, menerima orang yang curhat, nah sikap-sikap ini akan membantu Anda supaya siswa itu merasa diterima. Nah, kemudian makna selanjutnya ya layanan profesional sudah Ibu katakan tadi, dia akan mendorong klien untuk bertanggung jawab pada dirinya, kemudian mengubah sikap, kemudian mengubah cara pandang ya. Nah, kita mulai dengan para ahli ya. Nah, sebetulnya setiap ahli itu punya pendekatan terapi sendiri. Tapi dalam psikologi ada 3 aliran besar, ada psikodinamika, yaitu psikoanalisisnya Sigmund Freud, kemudian ada teorinya behavioristik, kemudian ada teorinya humanistik. Nah, ini yang besarnya 3, tapi nanti ada yang namanya terapi rasional emotif, ada yang terapinya William Glasser, nah macam-macam. Tapi kita ini untuk membandingkan saja antara bagaimana perspektif ahli psikoterapi dalam pendekatan konseling dengan apa yang ada dalam pandangan Islam. Nah, dalam pendekatan psikoanalisis, tingkah laku yang tampak itu dilihat itu bukan yang tampaknya saja, tapi mesti ada faktor-faktor yang tidak disadari. Karena ingat Freud bilang perilaku kita ini sebagian besar itu tidak kita sadari. Sebagian ada di ambang sadar, hanya sebagian kecil yang disadari. Maka para ahli psikoanalisis, khususnya psikoanalisis Sigmund Freud itu mengajarkan bagaimana melihat apa yang tidak disadari. Nah, kenapa nanti problem itu
Asalnya katanya karena sudah banyak tersimpan di bawah sadar sesuatu yang barangkali tidak bisa diterima atau ditolak secara emosi oleh individu. Nah, perlu pemahaman terhadap sifat-sifat manusia. Nah, Freud memandang, kita tahu balita usia dini itulah yang menentukan pembentukan kepribadian. Jadi kalau pada masa usia dini terpuaskan, karena berkaitan dengan pemuasan, kesenangan, maka dia pada masa selanjutnya itu perkembangannya akan aman. Maka kalau ada orang bermasalah, mengalami kecemasan, mengalami takut, frustasi yang berat, tekanan dalam hidup, itu sebetulnya kata Sigmund Freud cari pada masa usia dininya. Apa kira-kira yang membentuk terjadinya masalah ini. Kemudian adanya mekanisme bekerja untuk menghindari kecemasan. Karena Sigmund Freud memandang ini mesti ada kecemasan yang disimpan. Jadi kalau dulu berada pada peristiwa yang tidak nyaman, menyakitkan, ya seperti misalnya pada masa oral, anak itu mestinya mendapatkan penyusuan yang penuh dari ibunya. Tetapi kemudian ya, dia tidak mendapatkan ASI, dia tidak mendapatkan kepuasan melalui oral, sehingga banyak kecemasan. Nah, ini bisa menjadi sumber kecemasan pada masa berikutnya. Apalagi kalau misalnya anak lagi buang air, dimarah-marahi. Nah, kondisi ini akan menjadi peristiwa traumatis untuk anak pada berpengaruh pada perkembangan kepribadian pada masa berikutnya. Nah, teknik konseling yang terkenal dalam psikoterapi ini ada asosiasi bebas, ada interpretasi, ada analisis mimpi, ada analisis resistansi, dan ada analisis transference. Nah, semua ini berkaitan dengan upaya untuk menggali apa yang ada pada bawah sadar ya. Apa itu asosiasi bebas? Di mana si klien itu mengungkapkan masa lalunya secara bebas. Jadi kalau dulu saya benci orang ini, saya tersakiti oleh orang ini, saya ketakutan dalam peristiwa ini. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman emosi masa lalu yang tidak menyenangkan. Kemudian nanti bagaimana menghentikan emosi yang negatif itu berkaitan dengan peristiwa traumatik masa lalu itu. Jadi gimana orang tidak takut-takut. Jadi kalau misalnya kenapa orang gila ngomongnya ngaco misalnya, ya itu kan bawah sadarnya yang bicara. Jadi dalam situasi normal, anak itu kan takut dengan ayahnya untuk mengungkapkan keinginannya, atau kalau dimarahi itu takut kalau menyampaikan ini. Kemudian kalau terlalu banyak maka dia disimpan di bawah sadar. Nah, ini akan dikembalikan. Jadi bagaimana caranya dia mengingat itu? Seperti ada kasus misalnya, kenapa dia menjadi takut menikah? Ternyata ada peristiwa traumatis. Dia tidur bersama ya orang dewasa, kemudian dia melihat ada hubungan biologis yang bagi dia waktu itu dikonsep adalah peristiwa yang menyakiti salah satunya. Nah, itu tidak terungkap dalam kesadaran, tapi terungkap kalau sudah digali lagi masa lalunya. Kemudian bisa juga dengan analisis mimpi. Karena Freud merasa bahwa mimpi itu merupakan ambang sadar. Jadi apa yang tadinya tidak disadari muncul ke ambang sadar. Kemudian itu sebetulnya adalah merupakan mungkin ada keinginan, ada ketakutan, ada apa yang dibawa ke dalam mimpi. Nah, maka biasanya Freud memandang bahwa mimpi itu wujud dari keinginan yang tidak terlampiaskan atau sebaliknya ketakutan yang disimpan gitu ya, atau kecemasan yang disimpan. Nah, itu bisa apa mimpi orang menurut Freud itu bisa mencari apa sebetulnya masalah yang tidak disadarinya itu yang belum terpecahkan. Kemudian ada analisis transference, itu membantu menghidupkan kembali pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Nah, di sini seolah-olah dia menumpahkan kepada konselor perasaannya, emosinya, dia transfer apa yang dia rasakan masa lalu itu pada konselornya, kemudian dengan asosiasi bebas, dia sebebas-bebasnya sehingga pokoknya konselor siap untuk menerima, mau dimarahin, caci maki, supaya apa yang dirasakan terpendam itu keluar. Kemudian ada analisis resistensi, yaitu membantu klien agar menyadari alasan dibalik resisten. Jadi penolakannya. Jadi misalnya ingin dihilangkan kecemasannya, tak perlulah takut kalau misalnya sendirian misalnya, kemudian dia akan menolak.
Coba bayangkan kalau ini, coba bayangkan ini. Nah, itu kan bentuk penolakan dia terhadap kecemasan, padahal dia sebenarnya ingin menghilangkan kecemasan. Cemas kalau sendiri, cemas kalau ibunya pergi, cemas kalau tidak ada teman, cemas kalau misalnya mau ujian, cemas kalau misalnya mau cari pasangan, cemas kalau ini. Nah, bagaimana kecemasan itu dihilangkan? Kadang-kadang klien itu bertahan, berada di dalam kecemasan. Dia tidak menyadari bahwa sebetulnya dia harus keluar dari situ. Nah, ini resistensinya itu apa? Apa alasan dibalik penolakannya? Nah, mengungkapkan masa lalu yang tidak disadarinya, kemudian dalam proses konseling itu diungkapkan. Nah, ini memang agak pelik konselingnya psikoanalisis ini. Kemudian ada interpretasi. Nah, karena si klien mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang disampaikan klien melalui analisis mimpi, melalui transference yang ditransfer konselor, kemudian melalui resistensinya, maka akan ada pemaknaan apa artinya itu semua. Nah, ini konselingnya psikoanalisis ya. Kemudian yang berikutnya adalah teorinya behavioris, pendekatan behavioris. Dalam behavioristik ini karena lingkunganlah yang paling menentukan, jadi seolah-olah konselorlah yang paling menentukan perilakunya klien. Nah, ini berbenturan dengan yang prinsip yang tadi Bu bilang, prinsip konseling itu terpusat kepada klien. Nah, tapi ini tetap terpusat, hanya saja yang menunjukkan caranya itu adalah konselor. Kamu lakukan ini, 1, 2, 3. Kalau mau tidak bolos lagi, coba peristiwa apa yang membuat kamu bolos? Bagaimana kamu secara bertahap untuk bisa masuk ke kelas misalnya untuk mengubah. Nah, itu jadi seperti proses belajar. Kalau dalam behavioristik itu ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Maka biasanya mulai dari ada kompetensi yang harus dicapai, ada indikatornya, bagaimana ini masing-masing indikator itu dicapai. Tapi ujungnya adalah tetap mengubah sikap dan perilaku. Nah, hanya saja behavioristik lebih condong untuk melihat kepada perilaku yang tampak. Dia agak mengabaikan apa yang ada pada aspek internal. Tapi ini dalam hal-hal tertentu untuk mengubah sikap perlu, karena perlu latihan. Jadi kalau orang tidak terbiasa disiplin, ini kayaknya terapi behavioristik itu cocok untuk digunakan. Kemudian pendekatan humanistik ya, ini Rogers ya, Maslow dan kawan-kawan yang sudah kita bahas juga bagaimana dia melihat pribadi bermasalah. Maka pribadi yang sehat itu menurut humanistik adalah pribadi yang bisa menerima dirinya apa adanya. Jadi tidak sibuk mencari kelemahan-kelemahannya, tapi melihat kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya, kemudian bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri itu agar dia bisa mengaktualisasikan diri. Nah, justru permasalahannya biasanya orang yang bermasalah itu karena dia tidak dapat mengembangkan potensinya. Mungkin karena pengalamannya seperti anak kecil, dilarang ini, dilarang itu, tak jelas apa yang harus dilakukan. Anak kecil jangan pegang ini, jangan pegang itu, jangan. Lalu mana yang bisa dipegang? Nah, itu hambatan-hambatan untuk aktualisasi diri. Nah, itu bisa menjadi sumber masalah. Begitu juga ketika seseorang sudah masa SD misalnya, dia ingin bergabung dengan temannya, bermain bersama, belajar bersama, mengeksplorasi lingkungan bersama. Tapi kemudian lingkungan tidak memberikan pengalaman untuk dia, sehingga dia tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, maka dalam proses ini, proses konselingnya, humanistik itu akan membantu bagaimana menyalurkan potensi-potensi yang tidak tersalur, pengalaman-pengalaman mana yang kira-kira tertekan, itu diungkapkan, sehingga nanti ujungnya individu mampu mengambil keputusan untuk aktualisasi dirinya. Kemudian proses konselingnya tentu yang utama di sini, karena di sini konselor itu hanyalah fasilitator. Klienlah yang menentukan dia akan mengambil keputusan apa. Maka sangat penting supaya dia bercerita apa adanya. Keakraban antara konselor dengan klien itu sangat penting, terbuka, percaya. Maka dalam konseling itu dipegang azas ya. Salah satu azas yang sangat penting itu adalah azas kerahasiaan. Kemudian kesukarelaan, keterbukaan. Ini berlaku untuk semua konseling. Kemudian ada kegiatan. 4 ini paling tidak azas utama dalam proses konseling. Kalau misalnya konselor mau melakukan konseling, kliennya tidak yakin rahasianya dijaga,
jangan berharap dia akan bercerita apa adanya. Kemudian kalau dia terbuka itu akan mudah dilakukan konseling. Kemudian kalau dia misalnya sukarela, nah dia apapun dia lakukan dengan senang hati. Kemudian ada kebebasan secara penuh untuk mengungkapkan masalah. Jadi nggak takut dengan kalau dianggap nanti apa sebagai anak yang tidak berbakti, dianggap nanti anak nakal dan seterusnya. Nah itu tidak tidak diberikan kesempatan untuk dia merasa bahwa dia tertekan, tidak. Jadi dia boleh bebas saja, bebas mengungkapkan apapun, maka konselor menerima apa adanya seperti persepsinya sendiri si konseling. Konselor menerima klien apa adanya, mendengarkan sepenuhnya apapun yang diungkapkan klien tanpa menyanggah. Kemudian menghargai, jadi kalaupun dia bilang, oh kata-kata kasar yang keluar, ya diiyain dulu, gitu, didengerin dulu, mungkin dia dalam keadaan kesal. Ya. Kemudian menghargai klien dan kemampuannya, jadi tidak merendahkan, tidak mengkritik, tidak menganggap enteng apa yang dibicarakannya. Lalu empati, empati itu berarti benar-benar konselor itu menempatkan diri pada si klien. Kemudian coba memahami semua yang disampaikan klien dengan baik secara verbal. Tadi Ibu bicara ada perilaku cover, ada perilaku non cover, perilaku yang tampak, tidak tampak. Kalau ini verbal yang diucapkan maupun non verbal. Kadang-kadang kening mengerenyit gitu ya, kemudian mata melotot. Nah itu sebetulnya yang tampak oleh kita. Nah non verbalnya kita bisa lihat apa yang ingin dikomunikasikan oleh si konselor. Nah, jadi di sini konselor itu hanyalah fasilitator. Sekarang kita lihat konseling Islami ya. Itu sebetulnya jauh berbeda dengan konselingnya yang dikembangkan para ahli terapi. Tetapi pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh para ahli terapi itu bisa kita gunakan untuk konseling Islami, tapi ada fondasi-fondasi yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama bahwa kita harus lihat konseling Islami itu sebagai usaha membantu mengembangkan potensi. Nah, ketika bicara potensi sudah ada perbedaan. Di situ dilihat potensi sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada hati, ada qalb, ada basirah gitu ya. Kemudian bagaimana itu difungsikan untuk memecahkan masalah yang dialami seseorang. Kemudian proses konseling itu adalah proses menumbuhkan kesadaran, ujungnya untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah itulah dia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, landasan utama dalam konseling Islami adalah yang pertama harus yakin Allah meridhoi Islam itu sebagai filsafat hidup. Jadi bukan pemikiran. Tetapi Islam itu apapun dijadikan sebagai filosofi hidup. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Al-Quran sebagai sumber bimbingan, nasihat, dan obat untuk menanggulangi berbagai permasalahan. Maka kita katakan Al-Quran itu syifa. Kemudian para rasul, nabi atau para ahli waris mereka adalah konselor dan terapis yang diutus Allah. Allah adalah maha konselor dan maha terapis. Jadi apapun sebetulnya kita tidak tahu apa-apa, semua kita belajar dari apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian adanya kewajiban mencari jalan menuju kepada perbaikan dan perubahan. Ya. Nah, walaupun bagaimana konseling tetap harus mengubah, harus ada yang diperbaiki. Kemudian manusia bermasalah itu biasanya akibat meninggalkan ketentuan dan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konseling Islami itu dilakukan dengan mengubah sikap dan perilaku ke arah positif melalui apa? Diubah paradigma berpikirnya. Kemudian bagaimana dia menggunakan potensi hati nuraninya. Bagaimana cara dia berperasaan. Bagaimana cara dia berkeyakinan. Maka kalau dalam Islam kita iman itu nomor 1. Serta cara bertingkah laku dilihat dari tuntunan ilahi. Cerminnya adalah sesuai tidak dengan tuntunan ilahi. Nah, bagaimana teknik konselingnya? Ibu ambil dari Hamdani Bakran. Yang pertama ada pendekatan al-hikmah ya.
Nah, bagaimana seorang konselor mampu untuk membantu dan mengungkapkan kata-kata yang mengandung hikmah, sehingga orang itu merasa bahwa apapun peristiwa kehidupan yang dilaluinya itu ada hikmah di balik semua itu. Nah, itu untuk mengetahui keunggulannya, kesempurnaannya, kebijaksanaan, kemudian bagaimana pengamalannya. Nah, lalu kemudian bagaimana kata-kata yang keluar itu berisi kebenaran. Falsafahnya lurus, adil, lapang dada. Nah, itu orang-orang yang bisa. Maka orang yang mampu memberi, menjadi ahli hikmah itu orang yang luar biasa. Kalau kita di dalam Al-Qur'an kita mengenal Luqmanul Hakim, ya, dia orang yang selalu bijaksana, kemudian, bagaimana dia mampu mengungkapkan, dengan hikmah, mengambil hikmah, ya. Kemudian ada pendekatan al-mau'izah al-hasanah katanya, yaitu bagaimana membantu mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan sejarah para nabi. Maka hadis-hadis itu sebetulnya bisa berupa proses konseling. Kita mendengar misalnya ada kisah seseorang di mana dalam keadaan berutang, terus-terusan dia ada di masjid sampai Rasulullah bertanya, "Kenapa terus-terusan ada di masjid? Kenapa dia ketakutan untuk ditagih dengan hutang?" Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia bukannya diberi setumpuk uang, kemudian bayarkan utangnya, tetapi tidak, apa yang kamu punya di rumah, apa yang bisa kamu lakukan, kemudian dia punya apa, lalu juallah itu, carilah kayu bakar, kemudian bagaimana dia mendapatkan uang. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan masalah bukan dengan diam, tetapi melakukan aktivitas. Nah, itu contoh. Kemudian tentu Anda di PAI akan menemukan banyak sekali contoh-contoh dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Tori Majadalah membantu klien yang sedang bimbang, ya, ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Maka kalau dalam Islam kita mengenal bagaimana orang kalau ragu, memilih yang baik dengan yang baik tentu memilih yang paling baik. Memilih yang kurang baik, ragu-ragu dengan yang baik pasti memilih yang baik. Nah, mana yang baik, mana yang tidak, itu sebetulnya dia membutuhkan pertimbangan. Nah, di situ namanya bagaimana mengambil keputusan yang bijak sehingga itu menenteramkan dan mendidik. Perbedaan konseling secara umum, ya, di dalam teori konseling yang dikemukakan ahli itu biasanya tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Maka layanan konseling sering dianggap sebagai hal semata-mata masalah keduniawian, sedangkan Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada konselor, dia sifatnya membantu orang yang bermasalah bukan karena sekedar mendapatkan uang atau membuka praktek terapi, tapi dia ingin mendapatkan ridho Allah. Kemudian mengandalkan kemampuan dalam konseling itu bukan konselornya yang utama, tapi dia selalu mengandalkan kepada Allah, menyandarkan apapun problem itu kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Jadi konselornya memohon petunjuk, kemudian klien juga didorong untuk dibantu bagaimana agar dia mendekatkan diri pada Allah. Karena pada dasarnya hidayah itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Pada umumnya, konsep layanan konseling yang dikembangkan ahli para terapis itu hanyalah didasarkan kepada pemikiran tentang manusia dan kajian empirik. Kajian di lapangan, percobaan, kemudian bagaimana itu dibuktikan. Nah, semua teori konseling itu yang ada hanyalah didasarkan pada pengalaman, ya, bisa pengalaman masa lalu, kemudian konsep konselingnya pun itu didasarkan kepada hasil pemikiran. Nah, sedangkan dalam konseling Islami itu dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah Rasul yang bukan mengandalkan aktivitas akal semata dan juga bukan hanya pengalaman manusia, tapi bagaimana memfungsikan jasad, akal, qalb, dan basirah atau hati nurani. Nah, kemudian juga kalau kita lihat lebih lanjut, konsep layanan konseling menurut ahli itu tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati. Sedangkan dalam konseling Islami itu meyakini semua orang Islam itu pasti yakin kematian itu pasti ada, dan di balik kematian itu ada hisab, kemudian di balik hisab itu ada pertanggungjawaban atas apapun yang dilakukan selama di dunia ini. Kemudian konseling layanan dalam pandangan terapis itu tidak akan membahas mengaitkan dengan dosa, pahala. Jadi kalau orang nyaman dengan perbuatan sekarang bisa saja dibiarkan. Ya seperti gaul bebas itu untuk yang sekuler itu nggak ada masalah selama dia enjoy.
Tapi dalam hal Islam itu jelas akan membahayakan nasib daripada individu itu sendiri. Karena ketika dia membebaskan dirinya melakukan pergaulan bebas, dia akan terima berbagai risiko daripada kebebasan itu, seperti dia hamil di luar nikah, kemudian setelah itu punya anak, tidak ada yang mengakui, tidak ada hak waris, dan seterusnya, bahkan sampai tidak ada wali untuk menikahkan. Nah, itu panjang. Nah, sedangkan dalam Islam itu sangat penting kajian begitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan konseling itu sebetulnya prosesnya meliputi langkah-langkah ini ya. Mendorong, mengajak siswa mengikuti konseling, membina hubungan baik, menjelaskan tujuan konseling, memulai konseling, mengembangkan hubungan konseling, nanti melihat inti masalah, menegaskan masalah dan tujuan pembahasan berikutnya. Nah, apa ya kalau misalnya satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya itu harus ada dibuat ikatan dengan konseli atau klien supaya dia terus sampai pada perubahan. Nah, barangkali itu saja yang bisa Ibu bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah. Jika ada yang salah itu kekeliruan Ibu sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.